Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, mari sama-sama kita isi, kita manfaatkan dengan mengaji, dengan harapan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dengan harapan pula mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa di dalam satu minggu itu ada 7 hari. Yang pertama dari hari Ahad, kedua hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan hari Sabtu. Dari 7 hari yang kita ketahui tersebut, ada 1 hari yang di situ menjadi pimpinan atau menjadi penghulu daripada hari-hari tersebut. Hari apakah itu? Tak lain dan tak bukan, yaitu hari Jumat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul ayyami yaumul jum'ati, yang artinya Sayyidul ayyami, pimpinan daripada beberapa hari, yaumul jum'ati, yaitu hari Jumat. Maksud daripada Sayyidul ayyam di sini adalah hari Jumat itu adalah hari yang paling istimewa daripada hari-hari yang lainnya. Kenapa demikian? Tentu banyak sekali fadilah atau keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Jumat tersebut, yang mana keistimewaan tersebut tidak ada pada hari-hari selainnya. Salah satu di antaranya ialah mandi. Mungkin kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, dalam keseharian tentunya kita pun melaksanakan mandi. Bisa jadi 3 kali, pagi, siang, sore, atau mungkin 2 kali, seenggak-enggaknya 2 kali atau 1 kali mungkin. Pasti kita tidak akan lepas daripada yang namanya mandi. Namun demikian, mandi pada hari-hari selain hari Jumat itu mungkin hanya bisa menghilangkan sebuah kotoran, hanya bisa menghilangkan najis mungkin kalau ada, atau keringat dan bau badan yang tidak enak, yang tadinya berkeringat, panas, jadi segar, jadi harum, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, jikalau kita berketepatan pada hari Jumat, berketepatan pula kita hendak menjalankan ibadah sholat Jumat, rutinitas mingguan kita sebagai seorang muslim, yakni berangkat menuju masjid, di situ kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan mandi di sini ada fadilah keistimewaan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu fadilah sederhana yang ada pada hari Jumat yang Allah tidak berikan kepada hari-hari yang lainnya. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama keistimewaan fadl yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang adanya hanya di hari Jumat, hendaknya kita manfaatkan, hendaknya kita amalkan agar kita senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ketika kita mandi, tidak hanya kita mendapatkan segar, tidak hanya kita mendapatkan freshnya badan, tidak hanya menghilangkan rontoknya sebuah kotoran, debu, keringat yang bau jadi wangi. Tidak hanya itu saja, akan tetapi mandi di hari Jumat, ketika kita niatkan untuk melaksanakan kesunahan karena Allah, di samping badan kita segar, di samping badan kita jadi bersih dari kotoran, jadi wangi, insya Allah kita pun juga jadi bersih dari dosa-dosa karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ightasala yaumal jum'ati kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Man, barang siapa orangnya, ightasala yaitu yang mandi, yaumal jum'ati di hari Jumat, kufirat maka dilebur, maka dihapus, anhu darinya. Apa yang dihapus? Dzunubuhu, dosa-dosanya, wa khotoyahu, dan kesalahan-kesalahannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebuah amalan sederhana, bahkan kita pun melakukannya tiap hari selain hari Jumat pun. Sebagaimana yang Al-Fakir tadi sampaikan, bisa 3 kali sehari, bisa 2 kali sehari, minimalnya 1 hari sekali. Akan tetapi ketika mandi tersebut kita lakukan di hari Jumat, yaitu berketepatan kita ketika hendak berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, kewajiban mingguan kita sebagai seorang muslim, maka di situ ketika kita mandi dengan niat menjalankan perintah Allah, dengan niat menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu yang pasti, dosa-dosa ini yaitu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar nggak cukup kita hanya mandi dari Jumat, ya. Kalau dosa-dosa besar nggak cukup kita hanya istighfar, ya, tentu dengan taubatan nasuha. Di samping kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tobat, menyesali atas perbuatannya, tidak mengulanginya, kemudian ditambah lagi dengan amal-amal kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Salah satu di antaranya ialah bisa ditambah lagi dengan mandi di hari Jumat. Ini salah satu keistimewaan hari Jumat yang Allah berikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya itu saja, ya, kita sebagai seorang mukmin tentu kita meyakini bahwa kehidupan dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya, dan kita pun meyakini bahwa semua makhluk yang hidup, baik itu manusia ataupun binatang ataupun yang lain-lainnya, semuanya akan mengalami kematian, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kaitannya dengan hari Jumat ini? Tentu pun juga ada keistimewaan di situ. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Kita pun juga tidak pernah tahu kapan kita akan wafat. Tahun berapa, usia berapa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, dan hari apa. Kita tidak pernah tahu. Ya mungkin andai kata ada yang tahu, diberikan isyarah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangnya kematian, itu mungkin hanya orang-orang tertentu. Mungkin bisa jadi para nabi, para rasul, atau mungkin para wali-walinya Allah. Orang-orang khos mungkin. Tapi kalau kita sebagai orang awam, pendosa, rasanya kita tidak pernah tahu kapan kita akan wafat, kapan kita akan meninggal dunia. Nah, karena itu merupakan rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu datangnya kematian, maka kewajiban kita tidak perlu memikirkan itu. Yang paling penting adalah kita persiapkan bekal untuk menghadapi itu semua. Dengan cara apa? Memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal saleh, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, yaitu bertakwa kepadanya. Dengan bekal takwa inilah kita akan selamat di dunia sampai di akhirat. Di dunia kita akan aman, akan selamat. Di akhirat pun yang diawali dengan pintu akhirat berupa kematian, berupa alam barzah, di situ pun kita akan mendapatkan ampunan, maghfirah, dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita betul-betul menjadi pribadi yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, di sini ada keistimewaan fadl juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hari Jumat. Apa di situ? Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ati aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa orangnya, mata yang mati atau wafat, yaumal jum'ati, di hari Jumat, aulailataha, atau malam harinya, rufi'a, maka dihilangkan, anhu, darinya, apa yang dihilangkan, adzabul qabri, siksa kubur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan bahwasannya junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa orangnya yang wafat, yang meninggal berketepatan di hari Jumat atau malam Jumat, rufi'a anhu adzabul qabri, maka di situ dihilangkan azab atau fitnah daripada alam kubur. Subhanallah, luar biasa. Ini adalah sebuah khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Betapa tidak, karena sebuah kematian itu adalah misteri. Kita tidak pernah tahu kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Si A, si B, si Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan akan diwafatkan hari apa? Tidak pernah tahu. Ada yang wafat hari Sabtu, ada yang wafat hari Ahad, ya. Ada yang wafat hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Itu semuanya adalah
mutlak, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, hendak menjauhkan darinya siksa kubur atau fitnah kubur, maka bisa jadi orang tersebut diwafatkan berketepatan pada hari Jumat atau malam Jumatnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam hal ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak percaya adanya Allah, tidak percaya kitab Allah, tidak percaya utusan Allah, tidak percaya adanya hari akhir, dan tidak percaya adanya alam kubur, disebutnya orang kafir. Ya tentu walaupun dia wafat hari Jumat ataupun malam Jumat, tidak ada efek, tidak ada dampak, yaitu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam, Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan, barang siapa yang wafat berketepatan, yaitu pada hari Jumat atau malam Jumatnya, kataballahu lahu ajro syahidin, maka Allah menulis pahala untuk orang yang diwafatkan dari tersebut, ajro syahidin, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Itulah setetes ibarat air lautan, sedikit ibarat hikmah fadilah hari Jumat dan malam harinya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan kesunahan-kesunahan yang ada pada hari Jumat, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.